Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lestari dengan nomor 226 untuk tidak mengalami cepat akan mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah hukum bisnis dan regulasi dengan uh, judul materi ketenaga kerjaan. Tentu saja, ada pun beberapa shift yang akan aku sampaikan materi yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama mengenai perlindungan pekerja, yang kedua mengenai undang-undang ketenaga kerjaan, yang ketiga mengenai sistem peradilan hubungan industrial, dan yang keempat mengenai organisasi pekerjaan. Nah, sebelumnya akan kita bahas mengenai apa itu tenaga kerja sebelum kita lanjut mengenai tenaga kerja. Menurut pasal 1 nomor 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tapi ada kebutuhan umum, tidak semua orang yang bekerja bisa dikatakan sebagai tenaga kerja. Adapun beberapa kategori pengecualian yang tidak bisa dikatakan sebagai tenaga kerja, yaitu satu, anak-anak di bawah usia 14 tahun. Yang kedua adalah orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu ini, yang dimaksudkan di sini adalah sekolah dasar termasuk menengah atas. Dan yang ketiga adalah orang yang karena sesuatu hal tidak dapat bekerja, misalkan narapidana, bisa karena sakit ataupun kecacatan ataupun kelumpuhan. Nah, tenaga kerja itu sendiri jika berdasarkan itu bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang dihasilkan melalui pendidikan seperti akuntan, dokter, maupun sarjana ekonomi dan sarjana lainnya. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang terbiasa karena pengalaman kerjanya, seperti sopir, montir, maupun pelayan toko. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja yang tidak terdiri dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang bisa karena terbiasa yang hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, seperti buruh angkat. Nah, selanjutnya itu mengenai tenaga kerjaan. Sebenarnya sudah kita bahas mengenai tenaga kerja, yaitu orang yang mampu melaksanakan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya untuk masyarakat. Nah, tenaga kerja itu sendiri merupakan suatu hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja itu sendiri. Kenapa perlu dilakukan perlindungan? Tenaga kerja seringkali dilakukan semena-mena oleh atasan atau majikannya, karena tenaga kerja seringkali berhubungan dengan status pendidikan ataupun ekonominya. Karena itu, perlindungan ketenaga kerjaan bertujuan untuk satu, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Adapun pemberian ataupun bentuk dari perlindungan tenaga kerja meliputi satu, bidang pengerahan atau penempatan kerja, yaitu perlindungan yang diberikan atau yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum menjalani hubungan kerja. Yang kedua yaitu perlindungan di bidang hubungan kerja, yaitu masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak dia mengadakan hubungan kerja ataupun perjanjian kerja kepada pengusaha. Hubungan kerja itu didahului oleh perjanjian kerja yang dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu disebut dengan pekerjaan. Yang ketiga adalah perlindungan di bidang kesehatan kerja, yaitu selama menjalani hubungan kerja dan merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas kesehatannya. Yang keempat adalah perlindungan di bidang kesehatan kerja, adalah semua selama menjalani hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapatkan jaminan atas kesehatannya. Dan yang kelima adalah bidang jaminan sosial yang merupakan
Berlanjutan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pelindungan tenaga kerja yang sudah dipaparkan tadi merupakan pendapat dari pakar yang bernama Imam Supomo. Adapun undang-undang mengenai ketenaga kerjaan antara lain satu, Undang-Undang Nomor 21 tentang Serikat Pekerja dan Buruh. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dan yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dan yang keenam adalah Kepmenaker Trans Nomor F268 Men 11 2008 tentang petunjuk pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional tahun 2009. Dan yang ketujuh adalah Kepmenaker Trans Nomor F102 Men 6 2004 tentang waktu kerja libur dan upah kerja lembur. Adapun sudah dibacakan tadi merupakan undang-undang ketenaga kerjaan melalui sumber hukum. Adapun berdasarkan hukum lainnya, undang-undang ketenaga kerjaan meliputi satu, kebiasaan. Contohnya adalah rekrutan pegawai tanpa kepelatihan. Yang kedua yaitu jurisprudensi, yang merupakan suatu pengadilan berdasarkan hukum yang sudah ada. Itu contohnya seperti semenjak adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian persengketaan ketenaga kerjaan atau hubungan industrial, yang dimana undang-undang tersebut akan digunakan dalam pengadilan kasus serupa. Yang ketiga adalah perjanjian. Perjanjian bisa dikaitkan dengan ketenaga kerjaan meliputi satu, peraturan perusahaan, yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Yang kedua adalah perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara kerja atau buruh dan pengusaha atau pemilik kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Yang ketiga adalah perjanjian kerja bersama, yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan serikat antara pekerja serikat buruh ataupun beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan dengan pengusaha. Nah, membahas lebih dalam mengenai perjanjian. Adapun syarat diakuinya suatu perjanjian kerja, yang pertama ada syarat formil. Syarat formil itu meliputi nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Yang kedua mengenai nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. Dan yang ketiga adalah jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat tempat pekerjaan, dan kelima besarnya upah dan cara pembayarannya. Yang keenam syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban perusahaan atau pekerja yang buruh. Yang ketujuh adalah kapan waktu mulai dan berapa lama jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Yang ketujuh adalah tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Yang ke-8 adalah tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Adapun syarat materialnya meliputi satu, kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum. Dan yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, sebelum kita lanjut kepada yang berikutnya, apa sih itu hubungan industrial? Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintahan yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan pengertian berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Hubungan industrial sendiri merupakan permasalahan ketenaga kerjaan yang utamanya satu yang meliputi perselisihan yang berhubungan dengan kepentingan PHK dan antar serikat pekerja atau buruh.
dalam satu perusahaan. Perselisihan tersebut disebabkan karena ketidaksepakatan dalam hal-hal hubungan kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun peraturan kerja bersama selama masa kerja. Nah, masalah perselisihan hubungan industrial mengikuti era globalisasi itu semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan sistem peradilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Adapun sistem peradilan hubungan industrial pertama, dibentuknya lembaga pengadilan khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI, yang dimana lembaga pengadilan ini sesuai dengan pasal 136 yang menyatakan bahwa penyelesaian pertama kali dilakukan melalui musyawarah, dan yang kedua, jika melalui musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka akan dilaksanakan penyelesaian keseluruhan. Dan yang kedua adalah dibentuknya Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, adapun fungsi peradilan hubungan industrial yaitu ditujukannya untuk menegakkan keadilan melalui pengadilan. Penanggulangan masalah atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki beberapa manfaat, yaitu satu, lembaga peradilan merumuskan norma-norma yang mempengaruhi atau mengawasi penyelesaian sengketa-sengketa secara damai oleh pihak yang bersangkutan. Dua, lembaga-lembaga peradilan mengesahkan keputusan yang tercapai oleh pihak yang bersangkutan untuk menjalani pelaksanaan. Dan tanpa itu, kemungkinan salah satu pihak atau kedua-duanya tidak akan bersedia memberi persetujuan. Dan yang ketiga adalah lembaga peradilan memberikan peluang bagi pihak yang bersangkutan untuk meningkatkan gaya persengketaan, sehingga kemungkinan penyelesaian damai semakin diminati. Yang keempat, lembaga pengadilan menyediakan sarana yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk lebih memahami kasusnya, sehingga memperkecil ketidakpastian di antara mereka. Dengan demikian, mereka lebih cenderung berdamai. Dan yang kelima, para pegawai lembaga peradilan bertindak sebagai perantara di dalam penyelesaian persengketaan yang mendorong penyelesaian perdamaian. Yang terakhir, lembaga peradilan menyelesaikan beberapa bukti sengketa. Maka, pihak-pihak yang bersangkutan terdorong untuk menyelesaikan bukti-bukti. Yang ketujuh, lembaga peradilan secara otoriter memutuskan perkara dalam hal pihak lain tidak dapat mencapai penyelesaian. Adapun skema dari fungsi antar pelaku hubungan industrial yang sudah disampaikan di awal, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh itu sendiri. Nah, dalam penyelesaian atau fungsi dari antar pelakunya, yang pertama dari pemerintah. Fungsinya yang pertama itu menetapkan kebijakan, yang kedua memberikan pelayanan, dan yang ketiga melaksanakan pengawasan, serta yang keempat melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tenaga kerja. Adapun dari fungsi pengusaha itu sendiri, yang pertama menciptakan kemitraan, yang kedua mengembangkan usaha, yang ketiga memperluas lapangan kerja, yang keempat memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Dari pekerja atau buruh sendiri ada prosesnya. Yang pertama adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban dan kelangsungan produksi, dan menyalurkan aspirasi secara demokratis, serta mengembangkan keterampilan pemain, ikut memajukan perusahaan, dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan tenaga kerja sangat mempengaruhi dalam keberhasilan suatu perusahaan. Karena itu, fungsi pekerja sangat berperan dalam memajukan perusahaan. Nah, adapun dari fungsi pemerintahan, pengusaha, dan pekerja dalam hubungan industrial, yang pertama adalah menjaga kelancaran atau peningkatan produksi, yang kedua memelihara atau menciptakan ketenangan kerja, yang ketiga mencegah atau menghindari pemogokan, dan yang keempat adalah ikut menciptakan serta memelihara stabilitas sosial. Yang selanjutnya itu mengenai organisasi atau serikat dari pekerja atau buruh itu sendiri. Serikat pekerja atau buruh saat ini lebih terjamin dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh. Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini, serikat pekerja atau buruh
federasi ataupun konfederasi serikat pekerja atau buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Adapun beberapa fungsi organisasi pekerjaan atau buruh, yang pertama adalah sebagai pihak dalam pembuatan PKB atau penyelesaian perburuan. Yang kedua adalah sebagai wakil dalam lembaga kerjasama. Yang ketiga, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Yang keempat, sebagai sarana penyuluh aspirasi. Yang kelima, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung pemogokan buruh. Dan yang keenam adalah sebagai wakil dalam memperjuangkan kepemilikan saham. Ya, itu tadi beberapa materi yang bisa saya paparkan terkait dengan tenaga kerja. Untuk perhatiannya, saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.